Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan, mau duduk di sebelah mana? Bisa ini aja. Boleh. Dinamakan dulu duduknya Mbak Bilkis. Oke, sudah. Oke, sudah nyaman. Ini dengan Mbak Bilkis ya? Iya, dengan saya sendiri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi Mbak Bilkis ini dari kampus ya? Iya, dari kampus bu. Ada berapa matkul hari ini Mbak? Ada 2 matkul. Matkul apa aja kalau boleh tahu? Tadi matkulnya jam 8 sampai jam setengah 8 sampai jam setengah 9-an itu matkul statistika. Yang matkul kedua itu KWU, kewirausahaan. Jadi tadi matkulnya itu statistika sama kewirausahaan. Aduh, statistika pasti itu matkul yang lumayan Iya. susah ya. Soalnya kan angka-angka. Betul sekali. Kalau boleh tahu Mbak Bilkis ini PP atau ngekos pas kuliah? PP kebetulan rumah saya deket sini, Karo. Jadi mungkin di sini tadi berangkat itu jam berapa ya? Tadi jam 6, jam 7-an. Setengah jam kisaran udah sampai. Berarti lumayan deket ya. Iya, lumayan dekat. Oke, kesehariannya Mbak Bilkis atau keseharian di kampus ini Mbak Bilkis ngapain? Palingan setelah saya pulang kuliah, saya beli dulu sih, maksudnya nggak langsung pulang. Jadi saya paling beli jajan sama ngobrol sama teman-teman, baru nanti kalau agak sore pulang. Oh, berarti pulangnya sore, padahal pulangnya itu dari siang ya? Siang pulang mata kuliah itu siang, cuman gabut sih bu di rumah. Saya juga udah nggak kerja karena semester 5 ini kayaknya mau fokus di kuliahnya dulu deh. Oh, jadi Mbak Bilkis ini pernah bekerja? Iya pernah. Oh, jadi waktu semester awal-awal Mbak Bilkis ini bekerja sembari kuliah berarti ya? Iya. Oke, Mbak Bilkis, sebelumnya terima kasih Mbak Bilkis sudah luangkan waktunya untuk mampir ke saya hari ini. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan bahwa saya di sini ada sekitar waktu 20 sampai 30 menit. Apakah itu sudah cukup? Cukup sih bu, 2 sampai 3 menit. Oke, itu sudah cukup ya. Sudah. Oke, sebelumnya saya di sini hanya sebagai fasilitator saja ya, terkait masalahnya Mbak Bilkis nanti itu akan kembali ke Mbak Bilkis lagi. Apakah Mbak Bilkis sudah paham? Iya sudah. Oke, kalau boleh tahu, oke, Mbak Bilkis, mungkin Mbak Bilkis kesini ada yang ingin diceritakan? Ada sih ibu, izin cerita ya. Iya, silahkan Mbak Bilkis. Jadi saya tuh punya teman bu, terus saya kayak merasa ini sih bu, kayak marah sama dia bu. Marah sakit hati. Selain marah, diam, sakit hati, apa ada perasaan lain? Enggak sih, cuma itu aja, sakit hati paling tinggi. Oh, berarti kesel sampai banget juga. sakit hati ya, sampai kayak udah kayak di unek-unek perasaannya itu udah muncaknya sampai sakit hati. Iya betul. Tingkah laku yang Mbak Bilkis tampakkan saat sakit hati ini apa ya? Saya mungkin kayak nggak mau cerita lagi ya sama dia. Akhirnya saya kayak males cerita sama dia. Terus mungkin lebih ke menghindar sih, kayak gak bakalan mau terbuka juga sama dia gitu. Emang ceritanya itu, cerita detailnya itu seperti apa sih Mbak? Jadi saya kan punya teman ya bu. Nah saya itu waktu itu ada masalah. Kayak bagi saya tuh mungkin di titik terendah ya. Nah saya ceritalah ke teman saya ini, kayak butuh teman, apa ya, kayak didengar aja sih, butuh didengerin aja. Kalau bisa nggak bisa bantu ngasih saran ataupun nggak apa-apa, saya cuma butuh didengar. Saya akhirnya ceritalah sama dia segala macem. Ternyata dia nggak, apa ya bu, kayak nggak mau Gak respon saat Mbak? bukan nggak mau ngerespon, tapi kayak nggak mau dengerin saya. Dia malah motong cerita saya, terus dia malah cerita tentang dirinya dia sendiri, kayak pernah ngalamin kayak lebih tepatnya adu nasib gitu loh sama saya. Padahal apa ya, saya di situ kayak butuh didengar banget gitu loh.
Oke. Jadi apa ya Bu, waktu dia ada masalah terus butuh kayak cerita atau nggak cerita, itu saya selalu dengerin sampai dia selesai cerita. Terus mungkin kalau ada apa ya, kayak minta saran ataupun gimana gitu, mungkin saya dikit-dikit bantu gitu loh Bu. Tapi waktu saya ada masalah sama dia, malah dianya tuh kayak ngomongnya ya bisa dibilang adu nasib gitu. Terus kayak bilang gini, kayak kamu masih mending, kamu masih mending gitu loh Bu. Oh Jadi iya, iya, mungkin saya paham. perasaan orang juga beda-beda, kekuatan orang juga beda-beda gitu. Ya saya nggak apa ya, kayak ya di situ saya mulai sakit hati sama dia. Di situ nggak mau cerita lagi, nggak mau terbuka lagi sama dia, akhirnya menghindar. Oke, jadi Mbak Bilkis ini punya teman. Setiap mau bercerita, Mbak Bilkis ini sama temannya ini selalu gak didengerin dan malah mengadu nasib masalahnya dia yang sama dengan masalahnya Mbak Bilkis. Iya betul. Tadi Mbak Bilkis bilang Mbak Bilkis sampai sakit hati kepada temannya ya. Gara-gara temannya ini gak mendengarkan cerita Mbak Bilkis dan malah mengadu nasib. Iya. Emang semua orang itu harus merespon cerita Mbak Bilkis ini sesuai dengan ceritanya Mbak Bilkis tah? Enggak sih Bu, cuma di situ saya kayak butuh apa ya, kayak butuh pendengar yang baik. Kan di situ saya ngerasa titik paling rendah saya kayak gak ada punya teman yang bisa saya percaya gitu loh Bu. Akhirnya saya cerita ke dia, kayak keluh kesah dia atau kesah saya ke dia. Terus gimana sih sarannya kalau misalnya dia apa ya, bantu saya ngasih saran. Ya kalau dia ada masalah entah itu sama siapa gitu, mungkin dia juga ceritanya ke saya juga mendengarkan yang baik gitu loh Bu, dan ngasih saran juga. Tapi kan gak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik kan Mbak Bilkis. Iya sih Bu. Mbak Bilkis juga gak boleh menuntut dia harus menjadi pendengar yang baik untuk Mbak Bilkis. Ya tapi saya kayak kesel aja, kan dia kayak lumayan deket gitu loh Bu sama saya. Masa dia nggak tahu apa ya kayak sekedar dengerin gitu loh Bu, tanpa dia mengadu nasibkan ke saya. Tapi kan siapa tahu dia emang tipe orang yang seperti itu. Emang sebelumnya Mbak Bilkis gak tahu kalau orangnya emang kayak setiap Mbak Bilkis ini cerita selalu membandingkan masalahnya dia juga sama ke masalahnya Mbak Bilkis. Kalau masalah yang kecil-kecil, saya kan baru pertama kali ya ini cerita ke dia masalah yang menurut saya itu lumayan besar. Ya kalau biasanya tuh ya dia dengerin kayak ngasih saran gitu kayak gini, terus ngasih saran gitu, gak usah denger. Tapi waktu pada saat itu kayak titik terendah saya, terus lumayan besar juga masalahnya di kehidupan saya tuh. Saya denger apa ya, kayak ngomong ke dia, cerita ke dia, ya saya kira ya dia bakalan nggak kayak biasanya dengerin baik tanpa ada nasib gitu loh Bu. Oke. Tapi kan nggak seharusnya Mbak Bilkis sampai sakit hati cuman gara-gara dia juga mengadu nasib yang masalahnya sama dengan Mbak Bilkis. Iya tapi kayak saya lebih kayak sakit hati aja, karena apa ya, dia kalau cerita ke saya juga saya bakalan ngerasa baik gitu. Emang itu ngaruh tak sama ke kehidupannya Mbak Bilkis yang gara-gara nggak didengerin sama dia, enggak kan? Enggak. Mbak Bilkis kan juga punya teman selain dia. Kenapa Mbak Bilkis gak cerita ke teman yang lain selain dia? Saya takut sih Bu, kayak apa ya namanya, takut lebih, masalah saya itu takut dibocorkan kemana-mana. Kayak saya lebih percaya ke dia, tapi ternyata dia juga gak bisa ngerespon dengan baik. Jadi di situ saya mungkin kecewa, apa ya, gak kecewa, sakit hati banget ya, karena saya udah sering bantu dia gitu. Berarti Mbak Bilkis ini sampai mau dendam kah? Gara-gara gak didengerin? Nggak sakit hati sih Bu, kayak kenapa sih kayak gitu banget. Aku nggak pernah ngadu nasib Bu kalau dia cerita ke saya gitu. Emang dengan
sama-sama membentingkan masalah sampai mengadu nasib itu Mbak Bilkis langsung ngecap dia itu sebagai teman yang buruk. Enggak juga sih Bu. Berarti enggak juga kan. Tapi kenapa harus sakit hati Mbak? Nggak tahu juga ya Bu, mungkin di situ saya kayak udah capek ya kan dengan masalah saya, malah diresponnya kayak gitu kan. Aku juga tiba-tiba langsung spontan aja sakit hati banget ngeliat respon dia kayak gitu. Emang karena dia teman baik Mbak Bilkis, dia harus merespon masalah Mbak Bilkis sesuai dengan Mbak Bilkis pas ngerespon masalahnya dia. Enggak kan? Jadi Mbak Bilkis ngapain harus sakit hati? Kalau Mbak Bilkis emang punya teman deket yang lain, kan Mbak Bilkis bisa bercerita sama teman deket Mbak Bilkis yang lain, nggak harus ke dia. Iya sih Bu. Oke, tadi Mbak Bilkis bilang kalau Mbak Bilkis ini awalnya sakit hati ketika temennya ini nggak ngerespon Mbak Bilkis ya. Untuk kedepannya nih, semisal kejadian ini keulang lagi, bagaimana perasaannya Mbak Bilkis? Mungkin lebih ke jengkel aja sih Bu. Oke, jengkel. Tadi tingkah lakunya Mbak Bilkis juga, Mbak Bilkis ini udah gak mau terbuka sama menjauh dari teman ini. Setelah atau ribet aja Kedepannya Oke, langsung ya dari ini ya JB ada 3. Oke, tadi Mbak Bilkis juga tingkah laku Mbak Bilkis juga gak mau terbuka lagi sama dia, sama menjauh. Nah, dan untuk kedepannya lagi, bagaimana bagaimana merespon tingkah lakunya Mbak Bilkis juga? saya lebih ke ya udah kayak mungkin lebih ke nggak menghindar, tapi mungkin kayak nggak mau cerita apa ya, kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh, walaupun dia nggak respon. Mungkin saya maklumin kalau dia emang orang yang gitu, mungkin saya lebih kayak diam aja sih. Oke, jadi tingkah laku semisal nanti ada kejadian lagi Mbak Bilkis cuman ya udah gitu kalau emang dia gak ngerespon ceritaku. Iya betul. Oke, jadi sekarang Mbak Bilkis sudah paham ya. Iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mbak Bilkis sudah menyempatkan waktunya. Mungkin di sesi konseling hari ini kita tutup di sesi ini saja. Untuk sesi berikutnya mungkin di minggu depan atau mungkin sebisanya Mbak Bilkis kapan? Mungkin sama dengan hari ini aja Bu. Oke, jadi sama hari ini ya. Kalau boleh tahu kapan? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Minggu depan. Oke, jadi minggu depan ya. Berarti untuk pertemuan keduanya nanti kita akan mengimplementasikan tekniknya ya Mbak. Oke, baik Bu. Oke, untuk sesi konseling hari ini kita tutup aja ya Mbak Bilkis. Kita ketemu lagi di minggu depan dan hari Senin juga di pukul 1 ya. Iya, di pukul 1 Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Bilkis. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Ya, mari saya angkat.